wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Soleha dengan NPM 2141174 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait analisis value chains dan SBOT. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai definisi value chains. Definisi value chains atau yang disebut dengan rantai nilai adalah konsep yang digunakan dalam analisis bisnis untuk menggambarkan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan, mengembangkan, memproduksi, dan memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Aktivitas rantai nilai atau value chains terbagi menjadi dua antara lain. Yang pertama, primary activities adalah aktivitas yang berhubungan langsung dengan penciptaan produk, penjualan, pengiriman, pemeliharaan, dan pelayanan. Aktivitas ini terdiri dari inbound logistik, operation outbound logistik, marketing and sales, dan service. Dan yang kedua, ada support activities, adalah aktivitas yang mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan dan berperan pada primary activities. Aktivitas ini terdiri dari procurement, purchasing, human resource management, technological development, dan infrastruktur. Selanjutnya, adapun tujuan dan fungsi penerapannya. Tujuan dari penerapan rantai nilai adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi. Fungsinya bagi produk adalah untuk meningkatkan value dan pemanfaatan yang akan perusahaan produksi. Selain itu, fungsi lainnya antara lain memudahkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan terhadap produk mereka, membantu merancang produk sehingga produk berkualitas dan proses pemasarannya lancar, dan membantu perusahaan dalam proses produksi, terutama terkait efisiensi biaya dan jumlah produk. Dan yang terakhir, meningkatkan peluang pasar dan proses penjualan produk. Bagaimana analisis value chains dapat digabungkan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif? Penggabungan analisis value chains dalam pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif itu melibatkan identifikasi aktivitas kunci dalam value chains. Kedua, penilaian nilai tambah setiap aktivitas. Dan yang ketiga, fokus pada aktivitas yang paling berpengaruh. Dan yang keempat, penyesuaian strategi pemasaran. Dan yang kelima, pemantauan. Dan yang keenam, mengevaluasi. Dan yang terakhir, respon terhadap perubahan pasar. Dengan pendekatan ini, perusahaan itu dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan, meningkatkan nilai produk, dan mencapai keunggulan bersaing. Selanjutnya, pengertian SBOT. SBOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SBOT adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi situasi internal dan eksternal suatu organisasi atau bisnis dengan tujuan memahami kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi perusahaan. Analisis SWOT digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan pengambilan keputusan dalam bisnis dan perencanaan strategis. Berikut terdapat komponen SWOT. Antara lain ada strength, kekuatan. Adalah faktor-faktor positif atau aset internal perusahaan yang memberikan keunggulan kompetitif seperti merek yang kuat, produk berkualitas tinggi, keuangan yang kuat, dan kemampuan inovasi. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Adalah faktor-faktor internal perusahaan yang dapat menghambat kinerja seperti proses yang tidak efisien, keterbatasan keuangan, atau kurangnya inovasi. Selanjutnya, opportunities,
Peluang. Dalam analisis SWOT adalah faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan seperti pertumbuhan pasar, perubahan tren konsumen, atau kemajuan teknologi untuk mencapai pertumbuhan bisnis dan keberhasilan dalam strategi pemasaran. Dan yang terakhir, ada threats, ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang dapat membahayakan kinerja bisnis seperti persaingan intensif, perubahan regulasi, fluktuasi ekonomi, atau perubahan tren pasar. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.